apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Persiapkan dirimu teman-teman dan mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik semua kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita adik-adik. Mari bersama-sama dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Bersyukur sebab setiap musim Dia Allah yang setia bersama dengan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari lebih sungguh semuanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari mengangkat tangan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita, bersama-sama menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang setia, yang selalu melindungi kita di setiap musim hidup kita adik-adik. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama dengan sungguh kita menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan sungguh, jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, Kaniken sangat senang hari ini Kaniken bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah 3G Teens. Kaniken sangat berharap adik-adik saat ini ada dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai perenungan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa yuk. Mari kita tutup mata dan kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, dalam ibadah 3G Teens, kami akan segera mendengarkan firman kebenaran Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah 3G Teens hari ini Tuhan. Dan biar setiap firman yang disampaikan hari ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan biar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini dikuatkan, diteguhkan di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami Tuhan lewat setiap firman kebenaran-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, tentu masih ingat dong apa yang sedang kita pelajari saat ini. Kita sedang belajar dari kitab Ayub. Dan pasti adik-adik masih ingat apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gele, Pak Handri, dan Kak Angel minggu lalu kan? Nah tentunya adik-adik masih ingat dong kalau kita saat ini sedang belajar dari kitab Ayub. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gele, Pak Handri, dan Kak Angel minggu lalu, pasti adik-adik masih ingat bagaimana kehidupan Ayub itu sangat memberkati kita. Seperti yang kita tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Nah, dalam perjalanan kehidupan Ayub, Ayub ini dicobai oleh iblis, semua harta Ayub habis, dan bahkan anak-anaknya pun meninggal. Dan bukan hanya itu, bahkan di seluruh tubuh Ayub pun Ayub menderita sakit yang membuat seluruh tubuhnya menderita luka-luka. Dan di saat Ayub berada dalam keadaan terpuruk itu, istri Ayub pun berkata kepada Ayub, "Kutukilah Tuhan dan mati." Namun dalam keadaan itu pun, Ayub tidak sedikit pun melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ayub berkata kepada istrinya, "Kamu berbicara seperti perempuan gila." Ayub tidak mengikuti saran istrinya untuk mengutuki Tuhan. Dan kemudian dalam keadaan Ayub itu, teman-teman Ayub, yaitu adik-adik masih ingat dong, yaitu Elifaz, Bildad, dan Sofar, mereka datang awalnya dengan maksud ingin menghibur Ayub. Namun dalam perjalanan ternyata apa yang dikatakan oleh mereka bertiga kepada Ayub itu sangat membuat hati Ayub terluka. Dalam keadaan yang sangat sulit, ternyata teman-temannya bahkan bukan mendukung Ayub, tetapi mereka malah menjatuhkan mental Ayub. Mereka malah menuduh Ayub, mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan terhadap Ayub. Kemudian dalam pasal yang ke-38 sampai 41, dapat adik-adik baca di situ bahwa Tuhan berbicara dengan Ayub. Dalam setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ayub, Ayub pun menjadi mengerti. Di dalam pasalnya yang terakhir, yaitu pasal 42, dapat kita temukan bahwa Ayub berkata di ayatnya yang kedua, Ayub mengatakan kepada Tuhan bahwa aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini Ayub sadar keadaannya, semua yang terjadi di dalam hidupnya, dan dia percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Kemudian yang luar biasa lagi, bahwa di ayatnya yang kelima, Ayub berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Di sini adik-adik kita belajar bahwa Ayub memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Lewat hal yang dia alami di dalam hidupnya ini, Ayub mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih dekat. Sehingga Ayub bukan hanya mengenal Tuhan ini lewat apa yang dikatakan orang,
tetapi lewat pengalamannya sendiri yang dia alami bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini pembacaan kita terambil dari pasalnya yang terakhir dari kitab Ayub, yaitu pasal 42 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 17. Adik-adik dapat membacanya sendiri, namun di sini Kaniken ingin mengatakan bahwa setelah Ayub menyadari keadaannya, setelah Ayub menyadari dan memohon ampun atas segala yang sudah terjadi di dalam hidupnya, nah di titik ini Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Mungkin dalam doa Ayub hanya ingin agar dia dipulihkan dari sakit yang sedang dia derita. Namun ternyata Tuhan memberikan lebih dari apa yang Ayub minta. Tuhan memberi lebih dari yang dapat Ayub bayangkan. Apa saja yang Ayub terima sebagai bentuk pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya? Yang pertama, ini adalah bagian dari pemulihan yang Ayub terima. Ini adalah hak yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ayub. Namun juga ini diberikan Tuhan kepada Ayub sebagai ujian yang harus Ayub lewati. Coba adik-adik lihat dalam ayatnya yang ke-7. Di situ Tuhan katakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayatnya yang ke-8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, di sini Tuhan memberikan hak yang luar biasa kepada Ayub agar Ayub mendoakan teman-temannya, barulah teman-temannya akan diampuni oleh Tuhan. Bayangkan adik-adik, bukankah itu sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan memberikan Ayub hak untuk Ayub dapat memilih apakah dia mengampuni teman-temannya agar teman-temannya diampuni oleh Tuhan, atau Ayub tidak memberikan pengampunan kepada mereka dan Tuhan pun tidak mengampuni mereka. Andai kata Ayub tidak ingin berdoa bagi teman-temannya karena dia masih menyimpan sakit hati, maka teman-temannya pun tidak diampuni oleh Tuhan. Namun dalam hal ini, pertama, kita tahu bahwa Tuhan kita mengetahui jauh kedalaman hati Ayub. Dan kedua, andai kata Ayub merespon dengan cara yang berbeda, yaitu jikalau dia tidak mau berdoa untuk teman-temannya, maka mungkin Ayub pun harus dibentuk lagi. Namun luar biasanya bahwa Ayub dalam hal ini dia sudah diubahkan Tuhan, dia sudah dipulihkan Tuhan, dan dia merespon dengan benar, dia sudah mengampuni teman-temannya, dan kemudian Ayub mendoakan teman-temannya ini yang sudah menyakiti hatinya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Ayub kali ini adik-adik? Yaitu belajarlah untuk mengampuni. Apapun yang terjadi, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dan ketika ada orang-orang yang melukai kita, ada orang-orang yang berkata hal-hal yang buruk terhadap kita, belajar untuk tidak menyimpan hal itu di dalam hati adik-adik, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang mudah mengampuni dan mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan kita tetap benar dan tidak perlu menyimpan sakit hati berkepanjangan, karena kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai apapun dan siapapun untuk membantu kita menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Dan yang berikut, kenapa tadi Kaniken sempat mengatakan bahwa hak yang diberikan Tuhan untuk mendoakan teman-temannya ini adalah sekaligus ujian buat Ayub, karena di ayatnya yang ke-10 dapat kita baca, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di sini kita tahu bahwa apa yang sudah dilalui oleh Ayub, ujian terakhir yang sudah Ayub lalui itu, Ayub sekali lagi terbukti menang dan dapat merespon dengan baik. Dia mendoakan teman-temannya, dia memiliki hati yang mau mengampuni, sehingga ketika Tuhan melihat bahwa kehidupan Ayub ini luar biasa, dia sudah mengampuni, dia sudah melepaskan segala sesuatu, dia sudah menerima apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dan dia pun tidak kecewa kepada Tuhan, maka Tuhan menggantikan, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, bahkan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari apa yang pernah dimiliki Ayub. Dari sini kita belajar bahwa yang pertama, belajar untuk taat kepada Tuhan, sebab dalam musim apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kita, seperti yang sudah Ayub lalui, kita percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dia Tuhan yang tahu bagaimana, kapan, dan cara yang tepat untuk menolong kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Yang kedua,
jaga respon kita sehingga dalam musim pembentukan kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap didapati setia, didapati benar dalam setiap perkataan, perbuatan maupun tindakan kita, sehingga proses pembentukan yang kita lalui itu tidak menjadi semakin panjang. Dan yang ketiga, belajarlah untuk memiliki hati yang lembut, hati yang tidak menyimpan luka, hati yang tidak mudah pahit, kecewa kepada siapapun. Kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai apapun dan siapapun untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Mungkin Kaniken tidak tahu secara spesifik apa yang sedang adik-adik lalui atau musim apa yang sedang adik-adik lalui saat ini. Namun Kaniken percaya bahwa kehidupan Ayub ini sanggup memberikan kita pelajaran untuk kita dapat bertahan dalam musim apapun yang mungkin sedang kita alami atau yang akan kita alami. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat kepada Tuhan dalam musim apapun, tetap menjaga respon kita dalam musim apapun, dan yang ketiga, tetap memiliki hati yang tidak mudah kecewa kepada siapapun dan apapun di dalam musim apapun. Renungan kita sudah selesai adik-adik. Ingat selalu untuk belajar dari firman Tuhan, tetap renungkan firman Tuhan ini sendiri. Adik-adik bisa belajar hal-hal yang baru dari kehidupan Ayub. Dan ayat hafalan kita terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-14 dan ke-15 yang berbunyi, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Nah, perenungan kita sudah selesai adik-adik. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab hari ini dalam perkenanan-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu, kami belajar sesuatu dari firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan Ayub yang sudah berbicara bagi kami. Kami mau belajar Tuhan lewat kehidupan Ayub. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang taat dan yang menjaga respon kami dalam musim apapun yang Engkau izinkan kami ada Tuhan. Dan kami mau memilih percaya Bapa bahwa dalam musim apapun Engkau mengendalikan segala sesuatu dan Engkau Allah yang mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kehidupan kami, jaga anak-anak teens dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga dalam musim ini Tuhan Yesus, dalam musim apapun yang sedang mereka alami Tuhan, mereka memiliki kekuatan baru setiap hari yang datang dari Engkau Bapa, dan mereka senantiasa mengarahkan pandangan mereka hanya kepadamu Tuhan Yesus, sehingga dalam apapun Tuhan Yesus mereka menjadi anak-anak yang tetap memegang teguh harapan iman mereka hanya mereka taruh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kini saatnya kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan Yesus. Biar semua yang kami persiapkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, yang datang dari berkat yang begitu besar yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, boleh Engkau berkati Tuhan Yesus, sehingga setiap berkat, setiap persembahan yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang percaya berkata, amin. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan adik-adik, diberikan kepada orang tua, dan nanti orang tua adik-adik yang akan membawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk adik-adik semua di rumah dan keluarga agar senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, Pastor Charles Besi dan keluarga, serta semua jemaat umat Tuhan tubuh Kristus yang ada di Gereja Sitri Pemulihan Kupang agar senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Mari adik-adik kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat besar yang Kau sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, memberkati setiap anak-anak teens dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka, Engkau menjagai mereka Tuhan. Mereka bersama-sama dengan keluarga mereka kiranya senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang sedang mereka lalui Tuhan Yesus, mereka menemukan kedamaian, kekuatan, dan perlindungan mereka hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan, penjagaan, kesehatan yang dari Engkau Tuhan senantiasa tersedia bagi setiap anak-anak-Mu beserta keluarga mereka masing-masing.
Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus, mendoakan untuk Pastor Charles Besi dan keluarga, Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau berkati, biar hidup mereka senantiasa Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga dalam perjalanan kami bersama-sama mengiring Tuhan sebagai satu tubuh Kristus di Gereja Sitri Pemulihan Kupang ini Tuhan Yesus, kami senantiasa mengalami hal-hal besar, hal-hal yang baik yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai tubuh Kristus. Berdoa memberkati Tuhan gerejamu ini Tuhan, sehingga setiap firman yang diberitakan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang, terus Tuhan Engkau urapi, agar setiap firman yang disampaikan Tuhan sungguh-sungguh membawa setiap hati kembali kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, dalam musim ini Tuhan Yesus, dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau menjagai, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden kami sampai dengan pemimpin-pemimpin terendah di daerah-daerah. Tuhan Yesus berkati agar setiap kebijakan, setiap apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus mendatangkan kesejahteraan bagi setiap umat-Mu yang ada di negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami akan mengangkat tangan kami dan menerima berkat yang dari-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita terima hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Ibadah kita telah selesai, teman-teman. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini, dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.